Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Musa memberi patokan yang tegas dan keras untuk menyingkirkan orang-orang yang berpenyakit kusta. Hukum Musa itulah yang dianut bangsa Yahudi sampai pada zaman Yesus. Orang-orang kusta dianggap orang berdosa yang dihukum Tuhan. Dianggap manusia haram dan najis. Maka orang-orang kusta harus disingkirkan, dijauhkan dari masyarakat, karena ditakutkan akan menularkan penyakit mereka. Waktu itu belum ditemukan obat penyakit kusta. Mereka diharuskan berpakaian koyak-koyak, tidak boleh bertudung kepala, dan harus membiarkan rambutnya terurai, sedang muka harus ditutup. Mereka juga diharuskan mengenakan lonceng kecil di kakinya, agar kalau mereka berjalan langsung terdengar oleh orang lain. Tidak cukup dengan itu, mereka juga harus berteriak, "Najis, najis!" jika kebetulan melewati jalan umum, agar orang-orang sehat sempat menyingkir. Mereka itu dibuang di salah satu tempat penampungan untuk menantikan hari akhir hidup mereka. Sungguh mereka orang-orang yang tidak punya harapan apa-apa lagi, tidak berarti lagi, tidak mempunyai nilai sama sekali. Mereka sebenarnya sudah mati karena dibuang dari masyarakat. Maka selain penyakit jasmani yang menjijikkan itu, orang kusta menderita penyakit lain yang tidak kalah dahsyat, yakni penyakit batin. Jiwanya tersiksa sebab dibuang oleh masyarakat. Saudara-saudari, itulah situasi yang dihadapi oleh seorang penyakit kusta dalam bacaan Injil hari ini. Yang menarik dari kisah ini ialah bahwa orang itu berani datang kepada Yesus. Dengan penuh iman dia berkata, "Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya." Orang itu sebenarnya sudah melanggar hukum Musa, sebab dia masuk ke tempat umum, tempat orang-orang sehat. Aturan masyarakat tampaknya tidak digubrisnya lagi. Seakan-akan dia berpendapat, "Untuk apa ikut aturan? Toh aku sudah dibuang dari masyarakat."
Namun sebenarnya bukan kedongkolan terhadap aturan itu yang membuatnya masuk ke tempat umum. Imannya lah yang mendorong dia. Iman yang besar mengalahkan aturan itu. Maka dia pergi menemui Yesus dan minta disembuhkan. Saudara-saudari, menurut aturan Musa, sebenarnya Yesus berhak mengusir orang kusta itu. Tapi melihat imannya yang begitu besar, Yesus berbelas kasihan. Di hadapannya ada seorang manusia yang membutuhkan penyembuhan dengan sangat. Maka dia mengulurkan tangan dan menjamah dia. Baginya tidak ada orang yang najis, tidak ada orang yang haram yang harus diasingkan. Baginya tidak ada orang berdosa yang harus ditolak. Lalu ia bersabda, "Aku mau, jadilah sembuh." Dan orang kusta itu disembuhkan. Imannya yang begitu besar telah membawanya kepada Yesus. Dan karena iman itulah dia disembuhkan. Imannya sungguh besar. Iman yang dengan penuh keyakinan menyerahkan kelemahan dirinya kepada Tuhan. Iman yang hanya mempunyai satu nilai tertinggi, yakni hanya pada Tuhanlah ada kehidupan. Saudara-saudari, orang itu menjadi sangat gembira setelah disembuhkan oleh Yesus. Dia begitu gembira sehingga tidak mungkin diam saja. Walaupun telah disuruh oleh Yesus untuk tidak menyebarkan berita itu. Kegembiraan yang besar bertemu secara pribadi dengan Yesus dan memperoleh kesembuhan menghidupkannya kembali dari kematian. Kegembiraan itu sulit untuk dibendung. Sehingga dia menceritakan seluruh kegembiraan dan kebahagiaannya kepada orang-orang lain. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil seringlah dikemukakan bahwa hal-hal lahiriah merupakan lambang dari hal-hal rohani. Kalau dikabarkan kepada kita bahwa Yesus menyembuhkan orang kusta dan memberi kembali kepadanya suatu tempat yang layak dalam masyarakat, pasti ada maksudnya yang lebih dalam. Tuhan ingin mengatakan bahwa manusia sering memperlakukan sesamanya bagaikan orang kusta. Lihatlah bahwa ada saja orang-orang yang tidak diperhitungkan lagi dalam masyarakat. Begitu banyak orang sakit yang diasingkan di tempat sepi, menunggu kematiannya. Begitu banyak gelandangan yang tanpa harapan akan perbaikan nasibnya, harus tinggal di tempat-tempat kumuh. Mereka ini sering dianggap tidak ada, tidak termasuk hitungan dalam rencana pembangunan.
luput dari perhatian masyarakat. Lihatlah pemandangan di jalan, kaum pengemis yang sering tidak diacuhkan orang, yang dicap malas tidak mau kerja, yang dituduh menjelekkan pemandangan dan mengganggu lalu lintas. Memang lebih gampang mencap orang malas, gila, aneh, kotor, dan jahat daripada harus ikut menanggung keselamatan dan kebahagiaan orang lain. Terkadang orang lain kita singkirkan juga karena berbeda pendapat dengannya, karena bertengkar, karena persaingan, karena cemburu, atau karena kita anggap aneh. Orang-orang itu kita singkirkan dari pergaulan. Kita kekang kebebasannya dan kita matikan kreativitasnya. Di pihak lain, saudara-saudari, banyak juga orang yang merasa diri bagaikan orang berpenyakit kusta, yang merasa terasing, tersingkir, dan tidak dianggap lagi karena sudah tidak bisa berkarya lagi, tidak produktif, atau kehilangan segala kehebatannya yang dulu. Maka hidup ini dihadapinya bagaikan orang berpenyakit kusta, tidak punya harapan lagi, bosan hidup, bahkan sudah mati semangat menjalani hidup ini. Saudara-saudariku, Penginjil Markus tidak menceritakan kisah tadi dengan maksud membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sanggup melakukan mukjizat apa saja. Bukan. Bukan itu maksud penginjil Markus. Maksud Markus ialah menonjolkan belas kasihan Yesus terhadap orang yang malang, orang yang disingkirkan oleh masyarakatnya. Memang tujuan Yesus datang ke dunia ini bukanlah untuk membuat mukjizat. Tujuan kedatangannya jauh lebih besar, yakni memberitakan kabar baik tentang Allah yang ingin menjadikan manusia sepenuhnya bahagia. Allah mengenal kesusahan manusia. Dia memahaminya. Ia menawarkan diri sebagai pemberi hidup yang membuat orang yang tidak punya harapan, bahkan sudah dicap mati oleh masyarakat, menemukan kembali kehidupannya. Dalam konteks inilah, saudara-saudari, kita perlu belajar dari Yesus yang penuh belas kasih, mengembalikan hidup kepada orang lain. Kita dipanggil untuk berbelas kasih, bersedia membuka pintu hati bagi orang yang tersingkir, mengembalikan kepadanya hak-hak yang seharusnya dimilikinya, dan memberinya peluang baru untuk menjalani hidup ini dalam suatu harapan.
Amin. God bless you.